Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai serta seluruh pemirsa dimanapun berada, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mereview kembali beberapa materi tentang kaidah ilmu tajwid. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga semoga dengan adanya kajian ini kita dapat termasuk di dalamnya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, yang mana ia diturunkan itu secara lafaz dan makna. Jadi sehingga untuk membaca Al-Quran itu ada aturan mainnya. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Jadi di situ Allah memerintahkan kepada kita semua bahwa untuk membaca Al-Quran itu harus dengan tartil, betul-betul tartil. Pengertian tartil di sini ada banyak definisi ya. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tartil yang dimaksud di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi pengertian tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yaitu apa? Yaitu ketika kita membaca Al-Quran, kita harus tajwidul huruf atau membaguskan bacaannya, atau kita harus membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Wa ma'rifatul wuquf, dan juga kita harus tahu tempat berhentinya, tahu cara berhentinya. Jadi kita nggak asal berhenti di sembarang tempat, karena memang dalam kaidah ilmu tajwid semua itu ada aturannya. Jadi kaidah ilmu tajwid ini mengatur bagaimana kita mengucapkan huruf, bagaimana sifat-sifat hurufnya, bagaimana panjang pendeknya dan sebagainya. Bahkan hatta sampai bagaimana cara kita berhenti, cara kita memulai, semua itu diatur dalam kaidah ilmu tajwid. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang materi-materi tajwid dari awal sampai akhir, enggak. Tapi saya akan hanya mereview beberapa tema-tema yang sekiranya sering kali diabaikan oleh para pembaca gitu. Jadi masih banyak teman-teman yang sering miss di bagian itu. Materi yang akan saya bahas adalah materi tentang hukum-hukum bacaan yang memiliki tempo dengung 2 harokat, yang mana disingkat dengan idbilabih fasha mirun. Hukum bacaan pertama adalah idgham bi gunnah. Dalam singkatan itu idbi. Idbi itu adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, ketika ada nun mati bertemu dengan keempat huruf ini, maka ia harus dimasukkan dengan dengung. Jadi cara membacanya adalah dimasukkan dengan dengung. Contohnya misalnya may yaqulu mim masadin khairun nuzulan rahimu wadudun. Nah, ketika membaca bacaan idgham bi gunnah ini, tempo dengungnya itu adalah 2 harokat atau 2 ketukan, tidak boleh kurang. Hukum bacaan yang kedua adalah iklab, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, ketika membaca iklab ini, tempo dengungnya juga 2 harokat, tidak boleh kurang. Contoh, yambu'an sami'un basirun. Selanjutnya adalah ikhfa hakiki,
Ikhfa hakiki adalah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf berikut ini, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, bod, po, vo, fa, qaf, dan kaf. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tadi, maka itu harus dibaca dengan samar-samar. Nah, samar-samarnya ini ada dengungnya, sedikit dengung, dan dengungnya itu temponya juga 2 harokat. Contoh, kuntum ghafurun syakurun. Nah, yang dimaksud samar-samar dalam bacaan ikhfa ini adalah ketika kita mengucapkan nunnya itu sudah tidak jelas sebagai nun dan bibirnya itu sudah persiapan pada makhraj huruf berikutnya. Jadi misalnya ini ketika ada nun mati bertemu dengan tak, otomatis bibirnya itu sudah siap untuk masuk ke tak. Jadi contoh kuntum gitu. Jadi nunnya sudah tidak jelas lagi, tapi samar-samar. Tempo dengungnya 2 harokat. Hukum bacaan yang keempat adalah ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki itu adalah hukum bacaan dalam nun mati atau tanwin. Kalau ikhfa syafawi adalah ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Jadi hanya satu huruf saja ya. Ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Ini juga ada tempo dengungnya, itu juga 2 harokat. Contoh, wa may ya'tasim billahi. Nah, tidak boleh cepat-cepat ge. Wa may ya'tasim billahi, itu nggak boleh. Jadi tempo dengungnya tetap 2 harokat. Wa may ya'tasim billahi. Nah, yang kelima adalah idgham mimi. Ya, namanya mimi itu karena ada 2 mim bertemu. Jadi ini ketika ada mim mati bertemu dengan mim. Ini juga harus dibaca dengung dengan tempo 2 harokat. Contoh, lahum maghfiratun. Lahum maghfiratun, itu tempo dengungnya 2 harokat. Hukum bacaan yang terakhir adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ini adalah ketika ada nun atau mim yang bertasydid. Jadi ketika ada nun dan mim yang bertasydid, maka dia wajib dibaca dengan dengung dengan tempo 2 harokat. Contoh, innakum fa imma. Nah, ini yang teman-teman sering sekali kurang memperhatikan gitu, sehingga kadang dengungnya dikurangi gitu. Nah, ini cara membaca gunnah musyaddadah ini harus dengan tempo 2 harokat, tidak boleh kurang. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dalam bulan Ramadan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.